Salam Indonesia, salam Pancasila Merdeka. Dalam sebuah acara, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kalau Undang-Undang ITE tidak memberikan keadilan kepada masyarakat, maka kalau perlu Presiden akan meminta DPR untuk merevisi undang-undang tersebut. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini. Pernyataan ini mendapat respon dari sebuah kegiatan webinar Forum Diskusi Relawan Jokowi yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 21 Februari. Salah satu peserta webinar tersebut, Bapak C. Suwadi SHMH, mengatakan bahwa hati-hati dengan wacana revisi Undang-Undang ITE. Jangan sampai masuk ke dalam jebakan Batman. Dan menurut Pak Suhadi, beliau juga mengatakan bahwa yang perlu diperbaiki adalah peraturan pemerintah, PP-nya. Karena undang-undang tidak bisa berdiri sendiri, harus ada PP yang menyertai. Saya melihat undang-undang ini sebetulnya nggak ada yang salah gitu. Sebab setelah saya kaji daripada undang-undang ITE ini, persoalannya ada di mana sih? Itu ternyata ada di peraturan pemerintahnya. Ini saya jelaskan dulu sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang masalah undang-undang. Di dalam undang-undang itu ada dua, ya, ada dua rumusan hukum yang berlaku dan itu pasti harus ada. Satu, undang-undang yang mengatur tentang peraturan-peraturan. Dua, PP, peraturan pemerintah. Nah, ini satu dengan yang lain saling berkaitan. Saya sudah mempelajari berkaitan PP tentang Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Itu ada PP nomor 11 dan nomor 71 2019. Di dalam PP itu saya hampir-hampir tertawa karena PP itu tidak mengacu secara rumusan bagaimana tentang masalah tindak pidana. Misal di dalam pasal 27, 28, ya, penjelasan di dalam PP itu nggak sinkron dengan apa yang ada di dalam pasal-pasal, misalnya pasal 27 itu ada 4 pasal. Di situ hanya mengatakan berkaitan dengan informatika. Hal-hal yang lain itu tidak diatur. Itu. Contoh, saya kasih contoh yang paling gampang lah ya. Misalnya undang-undang tentang perkawinan. Di dalam undang-undang perkawinan, di mana PP itu sangat jelas diatur. Apa sih yang disebut dengan perkawinan? Terus kemudian apa sih yang dimaksud dengan agama? Apa sih yang dimaksud dengan catatan sipil? Itu. Karena itu semua berkaitan dengan masalah perkawinan. Gitu ya. Karena perkawinan kan kita tahu harus menurut agama dan kepercayaan, harus dicatatkan di kantor catatan sipil yang tunduk kepada BW, ya. Dan kemudian harus menurut agama dan kepercayaan. Itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, acuannya menurut saya itu kan sebetulnya bukan dalam konteks pasalnya. Oke lah, misalnya di dalam pasal 27, barangkali ini yang menjadi muatan disebut pasal karet. Dan saya jelaskan juga apa yang disebut dengan pasal karet. Apa sih sebutnya karet? Karet kita tahu ya, itu seperti gelang, ya. Karet itu bisa ditarik, ya, bisa menggerut, ya, bisa juga memanjat, bisa juga kemudian kembali lagi menggerut. Artinya nggak ada kepastian di sini. Kenapa dikatakan pasal karet? Ya karena tidak ada kepastian ini, sehingga terjadi multitafsir seperti yang dikatakan tadi. Oleh karena itu, supaya tidak menjadi multitafsir, bagaimana cara mengaturnya?
Ya buat dong PP yang benar. Buat dong peraturan pemerintah yang benar. Jangan kita dijebak karena Jokowi diserang. Kalau saya lihat kan ini Jokowi sudah diserang kan. Presiden sudah diserang oleh PKS, oleh PAN dan lain sebagainya. Ayo dong revisi. Karena ini begini, karena ini begini. Ya. Dan kalau ini terjadi benar-benar direvisi besar-besaran. Orang kita aja ada undang-undang udah gaduhnya kayak begini. Apalagi nggak ada undang-undang. Barangkali ributnya 10 kali ini. Barangkali 100 kali ini. Barangkali setiap hari kita hanya melihat narasi yang membuli presiden. Membuli pemerintahan. Bagus tidak? Tidak. Jujurlah, siapa sih yang sanggup dengan bulian-bulian seperti itu? Tidak. Ya seperti tadi dikatakan. Presiden mengatakan bahwa Rocky Gerung mengatakan bahwa ada ini. Presiden begini. Itu kan hanya satu orang Rocky Gerung. Bagaimana kalau muncul ratusan Rocky Gerung lain yang terus membuli presiden? Menang juga dengerinnya. Manusia loh kita. Kita nggak mengatakan seperti tadi yang dikatakan bahwa presiden siap untuk dibully. Saya tidak mengatakan seperti itu. Presiden sama dengan saya. Presiden sama dengan yang lain. Punya perasaan, punya emosi, punya kemauan-kemauan yang hidupnya tenang. Ini yang harus kita jaga. Makanya saya bilang, ini jangan menjadi jebakan Batman. Kita mengikuti arus. Menurut saya, kalau memang kita peduli dengan undang-undang ini, ayo, PP kita perbaiki. Ya, peraturan pemerintah ini harus menjadi senjata untuk bagaimana mengimplementasikan gerakan penyidik dalam memproses perkara-perkara IT. Kalau itu nanti udah jelas, misal saya katakan, misalnya gini ya, di dalam pasal 27 itu kan ada 4 kriteria yang mengandung narasi kejahatan atau narasi tindak pidana. 1, narasi kesusilaan. 2, narasi perjudian. 3, narasi nama baik. 4, di situ pemerasan, ancaman kekerasan dan pemerasan. Wacana revisi Undang-Undang ITE ini adalah bukan untuk menghapuskan Undang-Undang ITE. Menurut Suhadi SHMH, beliau mengatakan bahwa ada Undang-Undang ITE saja sudah banyak kasus-kasus pelanggaran dalam sosial media seperti ujaran kebencian, hoax, fitnah, dan sebagainya yang berpotensi untuk memecah belah masyarakat. Nah, apalagi jika tidak ada undang-undangnya. Artinya undang-undang ini harus tetap ada, Undang-Undang ITE ini harus tetap ada, dan harus kita kawal benar-benar. Jangan sampai nantinya kita terperangkap dalam jebakan Batman. Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Teman-teman yang baik, jangan lupa untuk mensubscribe channel saya. Caranya gampang, dengan mengklik tulisan subscribe berwarna merah di bawah kanan hingga menjadi berwarna hitam. Kalau sudah berwarna hitam berarti sudah di subscribe. Terima kasih, salam hormat, merdeka.